Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Tentunya anak-anak ibu masih sehat ya, masih diberi kekuatan, kesehatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak ibu, masih ingatkah kita minggu lalu belajar tentang apa? Iya betul sekali, kita belajar tentang rotasi bumi. Oh, baiklah anak ibu semuanya, untuk minggu ini kita akan mulai dengan pembelajaran norma. Norma yang berlaku di masyarakat. Siapa tahu anak-anak ibu apa itu norma? Iya betul sekali, ini norma itu adalah aturan-aturan yang berlaku di masyarakat atau peraturan yang diberlakukan kepada masyarakat yang harus kita patuhi. Nah, siapa yang mengatur? Yaitu tentunya kita, ya. Aturan yang mengatur tingkah laku manusia itulah yang disebut norma. Nah, norma ini berlaku di masyarakat. Dan ada bermacam-macam, di antaranya norma agama. Apalagi norma kesopanan, betul sekali, norma kesusilaan dan norma hukum. Anak-anak ibu, pastinya semua aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat ini harus kita ikuti, harus kita indahkan, tidak boleh kita langgar. Tentunya kalau ada pelanggaran pasti kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, kita lihat yang pertama yang kita sebutkan tadi apa? Norma agama. Nah, norma agama itu adalah aturan yang mengatur hubungan manusia itu kita sendiri dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mengatur hubungan manusia ini, norma ini mengatur hubungan manusia ini dengan Tuhan, mengatur tingkah laku dengan sesama yang berdasarkan sesuai dengan ajaran kita, ya. Nah, seperti apa contohnya? Siapa tahu, siapa aja yang tahu boleh menjawab. Apa ya contoh tentang norma tersebut? Iya, tentunya di sini itulah seperti kewajiban beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Seperti kita beragama Islam. Nah, dan agama-agama yang berdampingan dengan agama Islam itu sendiri. Kemudian apalagi aturan-aturan dalam norma agama kita diminta untuk saling tolong menolong, menghormati antar pemeluk agama, serta saling mengasihi dan tidak menyakiti. Selanjutnya anak-anak ibu, kita lihat lagi norma kesusilaan. Ada yang tahu apa itu norma kesusilaan? Baik, ibu akan menjelaskan bahwa norma kesusilaan itu adalah adab, ya, atau petunjuk hidup yang berasal dari hati nurani atau akhlak kita nih. Ya, kesusilaan itu tekanan batin, perasaan malu dan penyesalan, itu adalah kesusilaan yang ada di dalam diri kita. Apa contoh pelanggaran daripada kesusilaan itu? Berbohong, ya, pilih kasih, tidak adil, dan semua perilaku yang tidak baik atau yang tidak diketahui orang lain itu adalah bagian daripada aturan pelanggaran tentang kesusilaan itu sendiri. Jadi anak-anak ibu tidak boleh berbohong, tidak boleh pilih kasih, ya. Semua itu harus berlaku adil. Nah, seperti itu kalau dalam norma kesusilaan. Terus selanjutnya norma apa lagi? Norma kesopanan. Nah, kesopanan yang bagaimana? Yaitu aturan yang didasarkan oleh tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Apa sih contohnya? Ibu kenapa langsung ke contoh sih, Bu? Kita lebih mengingat biasanya kalau memakai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Pamit kepada orang tua. Misalnya kita mau berangkat sekolah nih, kita harus pamit kepada orang tua, ya kan? Tentunya anak-anak ibu sering atau selalu melakukannya di saat kita berangkat atau keluar dari rumah untuk berpergian atau apalagi melaksanakan atau mengikuti pembelajaran di madrasah. Kemudian tidak duduk di atas meja, itu sopan tuh. Anak-anak kan sering dia biasanya kalau santai tanpa melihat norma itu sendiri, sering duduk di mana aja yang kita mau.
Jadi kalau norma kesopanan itu sendiri kita langgar, bagaimana kita bisa menghargai adab orang lain kepada kita. Kemudian berbicara santun kepada orang yang lebih tua, tidak boleh kita sembarangan, ya, tidak boleh kita asal-asalan. Jadi sanksi yang melanggar seperti itu adalah teguran, diberikan teguran. Dan tentu masyarakat yang melihat kita tidak memiliki kesopanan itu akan mencemooh. Biasanya itu akan ditanya, anak siapa orang tuanya, di mana tinggalnya. Nah, jadi tujuan dari norma kesopanan itu sendiri adalah menciptakan keharmonisan dan pergaulan yang santun di tengah-tengah masyarakat agar saling menghargai, menghormati, tidak saling tersinggung. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Tentunya tidak lepas ini anak-anak ibu yang berlaku dalam masyarakat ini larangan tentang tata tertib. Tahukah anak-anak ibu misalnya tata tertib dalam bernegara, masyarakat ini dalam negara yang memiliki undang-undang yang dibuat oleh pemerintah? Iya, betul. Norma ini diterapkan oleh pemerintah tentunya memiliki undang-undang yang berlaku, ya, adanya dalam KUHP atau KUH Perda. Nah, jadi apa saja pelanggaran yang terjadi pada norma hukum ini pastinya mendapatkan, atau yang melanggar norma ini akan mendapatkan sanksi atau denda atau penjara, ya, sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, tujuan daripada norma hukum ini adalah untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat. Nah, kita ini adalah masyarakat. Tentunya kita kalau hidup dalam ketakutan, ya, kecemasan, tentunya ini diakibatkan oleh lingkungan yang toksik atau tidak baik. Nah, itu menimbulkan rasa yang tidak aman pada diri kita. Nah, orang-orang yang akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma hukum itu tentunya akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi itu aja anak-anak ibu. Untuk hari ini ada pertanyaan kira-kira? Iya, ibu rasa sangat jelas ya penjelasan ibu. Baik anak-anak ibu, hari ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya norma-norma keempat yang kita belajarkan hari ini itu adalah menjadi sumber pegangan kita supaya kita saling menghargai, menghormati, menjaga keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.